Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tulsita dari kelas F11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Langsung saja kita simak video ini. Pernikahan menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, pernikahan adalah menghabiskan hidup atau menua bersama kekasih idaman. Bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan, di mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki sang buah hati. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah oleh agama dan hukum negara. Dan bukan juga hanya berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini senada dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1774 tentang perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Maka dari itu, pernikahan atau perkawinan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaannya akan menghampiri. Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dulunya dilakukan oleh masyarakat secara sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju sekarang. Masyarakat sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sedangkan masyarakat yang lebih maju atau lebih modern umumnya menyelenggarakan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka. Kita masuk ke pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan harus dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal langsung dari pihak yang melangsungkan pernikahan, calon suami ataupun calon istri, atau dapat diwalikan.
Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat menjadi lebih baik lagi. Sedangkan pengertian menurut ulama yaitu pernikahan diambil dari kata nikah yang berarti suatu akad perkawinan yang dilakukan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Secara bahasa, an-nikah memiliki arti bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Sementara itu, secara definisi, pernikahan juga dijelaskan oleh beberapa ahli ulama yang sering dikenal dengan 4 mazhab fikih. Yang pertama yaitu adalah Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seseorang perempuan yang bukan mahram, budak, ataupun majusi menjadi hubungan seksual yang halal dan sihat. Yang kedua ada menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan adalah seseorang yang mendapat hak untuk melakukan hubungan biologis atau hubungan seksual dengan seseorang perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan itu merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syariat untuk dinikahi. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah, tazwij atau lafaz lain dengan makna yang sama. Sedangkan menurut Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafaz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Setelah mendengar ungkapan dari para ahli ulama, maka pernikahan adalah suatu proses akad perkawinan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan mengubah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram menjadi hubungan seksual yang halal. Berikut syarat-syarat sah pernikahan, yaitu yang pertama ada calon pengantin harus beragama Islam, baik mempelai wanita maupun mempelai pria. Apabila salah satu calon belum beragama Islam, maka pernikahan tidak akan sah. Oleh sebab itu, jika salah satu calon mempelai belum beragama Islam, ia harus beragama Islam terlebih dahulu. Syarat yang kedua, mengetahui wali akad nikah bagi perempuan. Wali akad dalam proses pernikahan ini harus ada, karena jika tidak, berarti pernikahan menjadi tidak sah. Dalam agama Islam, untuk memilih wali sudah ada aturannya, sehingga tidak boleh sembarangan memilih wali akad. Syarat yang ketiga ada bukan mahram pernikahan. Pernikahan akan dinyatakan tidak sah jika kedua mempelai wanita merupakan mahram. Dengan kata lain, pernikahan dapat dilakukan dengan bukan mahram. Dalam hal ini, pernikahan merupakan tanda bahwa pernikahan dapat dilakukan karena tidak ada penghalangnya. Syarat yang keempat yaitu sedang tidak melakukan ibadah haji atau ihram. Para ulama melarang jika sedang melaksanakan ibadah haji atau ihram untuk melakukan pernikahan. Para ulama menyatakan hal ini berdasarkan seorang ulama bernazab Syafi'i yang terkandung di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Di dalam kitab itu disebut bahwa salah satu larangan haji adalah tidak boleh melaksanakan akad nikah atau wali dalam pernikahan. Kedelapan dari 10 perkara yang dilarang bagi orang ketika ihram bagi orang lain menjadi wali. Selain itu, pernikahan tidak boleh dilakukan saat sedang
melaksanakan haji. Juga terdapat di hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah. Syarat yang kelima ada dilakukan atas dasar cinta, bukan karena paksaan atau perjodohan. Terjadinya pernikahan harus didasari atas dasar cinta, bukan atas dasar paksaan. Apabila pernikahan terjadi karena adanya paksaan, maka pernikahan itu bisa dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain, suatu proses pernikahan harus berdasarkan keinginan dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Selanjutnya ada tujuan menikah. Tujuan menikah yaitu yang pertama ada melaksanakan perintah Allah. Tujuan menikah dengan pernikahan sama dengan melaksanakan perintah Allah. Karena dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi umat muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32, yang artinya adalah, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Yang kedua ada melaksanakan sunnah Rasul. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasulullah. Dengan melaksanakan sunnah Rasulullah, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, seseorang di antara kalian bersentuh dengan istri sedekah mendengar radhiyallahu an bersabda, seorang di antara kalian bersentuh dengan istrinya adalah sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika ia, seorang suami, bersentuh dengan selain istrinya? Bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, dia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan ketiga yaitu mencegah dari perbuatan zina. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita menjaga pandangan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah lebih baik. Tujuan pernikahan yang keempat yaitu ada menyempurnakan separuh agama. Terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya, seperti yang diungkapkan oleh para ulama bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seseorang sering berasal dari kemaluan dan perutnya.
Oleh sebab itu, menikah bisa membuat laki-laki dan perempuan atau suami istri bisa menjaga kemaluan dan perutnya agar terhindar dari perbuatan zina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertawakal pada Allah pada separuh yang lainnya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima ada mendapatkan keturunan. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Selanjutnya ada rukun nikah dalam Islam. Ada yang pertama adanya calon pengantin. Tentu saja harus ada calon pengantin. Calon pengantin harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan calon pengantin perempuan tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua, adanya wali. Bagi calon pengantin perempuan harus dihadiri oleh wali atau wali hakim. Rukun nikah dalam Islam yang ketiga adanya dihadiri 2 orang saksi. Ketika pernikahan berlangsung harus ada 2 orang saksi yang adil atau yang memenuhi syarat sebagai saksi. Yang keempat, diucapkan ijab. Ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan atau yang menjadi wakilnya. Yang kelima, diucapkan qabul dari pengantin laki-laki. Calon pengantin laki-laki mengucapkan qabul di depan saksi dan wali dengan penuh keyakinan. Perilaku berikut ini perilaku yang merusak hubungan rumah tangga. Yang pertama adanya kurang perhatian dari pasangan suami maupun istri. Perhatian adalah satu bentuk kasih sayang yang sangat penting dalam pernikahan. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai, ataupun dapat menyebabkan perasaan kesepian. Kurangnya perhatian dari seorang istri maupun suami. Yang kedua, kurangnya komunikasi dari pasangan suami dan istri. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan banyak kesalahpahaman dan konflik dalam rumah tangga. Penting bagi pasangan untuk saling berbicara dengan baik dan terbuka. Yang ketiga, selalu membebani pasangan dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikul, yaitu menuntut pasangan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, menyebabkan stres, ketidakpuasan. Islam mengajarkan untuk Islam membebani orang lain dengan kesanggupannya. Yang keempat ada selalu minta dilayani, yaitu pernikahan adalah tentang saling melayani dan membantu, bukan hanya satu pihak yang merasa satu pihak yang selalu dilayani. Kebiasaan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Yang keenam, suka di luar dan jarang di rumah. Terlalu sering menghabiskan waktu di luar rumah tanpa alasan yang jelas bisa membuat pasangan merasa diabaikan dan kesepian. Sebaiknya kita lebih sering meluangkan waktu bersama pasangan di rumah. Selanjutnya ada perilaku pernikahan yang baik yang wajib dilakukan di dalam rumah tangga. Yaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Setiap perbuatan dalam Islam harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan yang ikhlas akan menjaga pasangan dari
dari berbagai niat yang tidak baik dan memperkuat ikatan mereka. Sesungguhnya, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang yang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai perasaan suami istri adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Menghargai pendapat, menghargai perasaan, dan tentunya kontribusi masing-masing pasangan. Ketiga ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dan terbuka, jujur sangatlah penting dalam pernikahan. Dengan komunikasi yang baik, pasangan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan mencegah kesalahpahaman dalam rumah tangga. Yang keempat, kerjasama dalam rumah tangga. Kerjasama dalam mengurus rumah tangga akan menciptakan keharmonisan dan keseimbangan. Suami dan istri kita harus saling membantu dalam tugas sehari-hari maupun tugas rumah tangga sekalipun. Yang kelima ada menjaga kasih sayang dan keromantisme. Menjaga kasih sayang dan romantisme adalah cara untuk memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memberi perhatian, pujian, dan hadiah kecil. Yang keenam dan terakhir ada bersabar dan bertawakal. Setiap rumah tangga pasti menghadapi ujian dan tantangannya masing-masing. Bersabar dan bertawakal kepada Allah akan membantu pasangan menghadapi segala kesulitan dengan tenang dan bijak. Yang selanjutnya ada peraturan dalam pernikahan. Dalam pernikahan juga ada keamanan emosional dan stabilitas. Nikah memberikan keamanan emosional dan stabilitas bagi pasangan yang menikah. Melalui ikatan perkawinan yang sah, pasangan menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, di mana mereka dapat saling mengandalkan dan mendukung satu sama lain. Ketika mereka menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah, mereka memiliki pasangan hidup yang dapat memberi dukungan, kepercayaan, dan kekuatan untuk mengatasi rintangan atau masalah tersebut. Nikah juga menciptakan ikatan sosial yang menghubungkan pasangan dengan jaringan keluarga, komunitas, yang dapat memberikan dukungan dan bantuan saat diperlukan. Dalam pernikahan juga terdapat legitimasi sosial dan hukum. Nikah juga memberikan legitimasi sosial dan hukum terhadap hubungan pasangan. Dalam masyarakat, pernikahan dianggap sebagai bentuk hubungan yang sah dan diakui secara resmi. Ini memberikan pengakuan dan validitas terhadap ikatan antara suami dan istri di hadapan keluarga, teman, dan masyarakat yang luas. Secara umum, pernikahan memberikan hak-hak dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang seperti hak warisan, hak pengasuhan anak, hak kepemilikan bersama, dan perlindungan hukum lainnya. Pernikahan juga memberikan akses kepada pasangan untuk berbagai keuntungan sosial, seperti hak-hak dan fasilitas yang diberikan oleh lembaga negara, termasuk kebijakan asuransi, program keuangan, dan kebijakan lainnya. Pandangan ulama tentang pernikahan. Pandangan ulama tentang pernikahan yaitu yang pertama adalah pernikahan sebagai ibadah. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang berarti setiap aspek dari pernikahan dilaksanakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Ibadah ini tidak hanya sebatas ritual formal, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Dan kawinkan. Quran Surah An-Nur ayat 32 menyatakan,
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin atau yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah akan maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Yang kedua, pernikahan sebagai takdir. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, dan pernikahan adalah manifestasi dari takdir tersebut. Allah bersabda, Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Yang ketiga, ada pernikahan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Pernikahan dianggap sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Melalui pernikahan, Allah menunjukkan kebesaran dan kebijakannya dalam menciptakan pasangan yang melengkapi. Menunjuk kebesaran dan kebijakannya dalam menciptakan pasangan yang melengkapi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Rum ayat 21. Yang keempat adalah pernikahan sebagai tanggung jawab. Pernikahan membawa tanggung jawab besar bagi suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan istri. Sementara istri bertanggung jawab untuk taat kepada suami dan menjaga rumah tangga. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihi sebagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lainnya, atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 30. Yang kelima, ada pernikahan sebagai kesetiaan. Pernikahan meliputi kejujuran, saling menghargai, dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami dan istri yang setia satu sama lain tidak hanya menjaga hubungan mereka, tetapi juga memerlukan iman dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan ini juga berarti saling menutupi kekurangan dan menjaga rahasia rumah tangga. Rasulullah SAW mengajarkan agar pasangan suami istri saling menasihati dalam kebaikan dan bersabarlah atas kekurangan masing-masing. Yang keenam, ada pernikahan sebagai kebahagiaan. Pernikahan memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi pasangan suami istri. Allah menciptakan pernikahan sebagai sumber kasih sayang, dan dalam pernikahan juga tercerminlah dari ketenangan yang didapatkan ketika bersama pasangan. Suami dan istri yang saling mencintai dan menghormati akan merasa kedamaian dalam hati dan rumah tangga. Yang ketujuh, ada pernikahan sebagai penyelamat dan penyempurna iman. Pernikahan dapat menyelamatkan seseorang dari godaan syaitan dan melindungi dari perbuatan dosa, dan menyempurnakan iman seseorang. Pernikahan melindungi individu dari fitnah dan godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga diri dan pasangannya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga keduanya dapat hidup dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan suami istri harus terus berupaya
untuk menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Menghindari perilaku yang merusak hubungan dan selalu berusaha memperbaiki diri adalah kunci mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Selanjutnya ada mahar dalam pernikahan. Di dalam pernikahan tentu ada yang namanya mahar. Apa sih mahar tersebut? Kita masuk ke dalam pengertian mahar. Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan. Hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta yang bukan semata-mata sebagai simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta, tanah, rumah, emas, ataupun uang tunai, ataupun kendaraan, atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berubah seperangkat alat sholat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja, cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa. Tetapi demikian, mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Selanjutnya ada sejarah mahar. Sejarah mahar. Meskipun tidak ada sumber resmi yang menyebut secara jelas, budaya mahar dipercaya sudah ada sejak zaman purbakala. Sering dengan berkembangnya peradaban manusia, penemuan tertua yang mengatur tentang tata cara pemberian mahar tercatat pada Piagam Hammurabi yang menyebutkan seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada seorang mempelai wanita tetapi mempersunting wanita lain tidak berhak mendapat pengembalian atas mahar yang telah diberikan. Apabila ayah dari mempelai wanita menolak menikahkan, maka laki-laki tersebut berhak atas pengembalian mahar yang telah diberikannya. Jika seorang istri meninggal tanpa sempat melahirkan seorang anak laki-laki, ayah dari istri tersebut harus memberikan mahar sebagai denda kepada pihak laki-laki, setelah dikurang nilai dari mahar yang diberikan pihak laki-laki. Selanjutnya ada peraturan mahar. Pada dasarnya, penentuan mengenai jumlah, bentuk, dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dalam bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Terkait hal ini, Sirman Dahwai mengutip pendapat Ahmad Azhar Bashir bahwa mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak mengenal adanya batasan nilai, baik minimal maupun maksimal. Sebab itu, besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentu mahar tersebut pun sah-sah saja, berapapun nilainya. Hal yang paling penting dari suatu pernikahan dalam Islam adalah jangan sampai mahar tersebut dijadikan sebagai hal yang mempersulit perkawinan atau pernikahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 31 KHI yang menerangkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudahan dan kesederhanaan ini dapat ditentukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1587.
Carilah sesuatu atau mahar, cincin sekalipun terbuat dari besi, jika tidak mendapati mahar berupa surat-surat Al-Quran yang engkau hafal. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak harus berupa uang kertas, tetapi contoh mahar dapat pula berupa cincin atau surat Al-Quran yang dihafal oleh calon suami, sesuai kesanggupan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak. Terima kasih. Sekian presentasi menjelaskan tentang pernikahan yang dijelaskan oleh saya. Jika ada salah-salah kata maupun perilaku, mohon dimaafkan. Atas Baik, mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Selebihnya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.